Ya teman-teman, kita ketemu lagi ini di Dieng teman-teman. Nah kali ini teman-teman kita mau terbang di kawasan teras kabin teman-teman. Jadi kawasan-kawasan kabin gitu. Ini kita bisa lihat teman-teman di Google Maps ya. Kita bisa bisa ke daerah ini tuh masuk dari Jalan Telaga Warna atau dari Jalan Arjuna Barat teman-teman. Nah kita lagi ke Jalan Arjuna Barat nih. Nah teman-teman yang dari Banjarnegara itu bisa lewat Jalan Arjuna Barat untuk menuju ke teras kabin teman-teman ya. Jadi teras kabin itu bukan temanya ya, jadi sepanjang jalan ini tuh kawasan ini kabin-kabin ala-ala Eropa teman-teman, yang daerah di Dieng gitu ya. Nah di sini tuh ada teras kabin ya. Kalau dari Jalan Telaga Warna itu shortcut menuju, jangan ke belok kiri ke Sikunir ya, tapi nanti teman-teman belok ke Jalan Arjuna Selatan tuh. Nanti setelah jalan dikit itu ada persimpangan kayak jalan kecil gitu. Nanti di kanan jalannya tuh kalau dari arah Jalan Arjuna Selatan ya itu ada pelang tuh, namanya teras kabin ya itu ya. Nah, kita tinggal belok kanan teman-teman. Kalau dari arah yang Arjuna Barat di sebelah kanan. Nah itu sepanjang jalan itu tuh daerah teras kabin ini tuh, ini kabin-kabin semua teman-teman, kabin-kabin penginapan yang dikhususkan untuk para tamu-tamu Dieng gitu ya, untuk menikmati indahnya Dieng gitu, hamparan-hamparan ladang-ladang kentangnya warga. Nah, ini tampilan satelit dari Google Maps-nya kayak gini teman-teman. Untuk yang pertama tuh ada Villa Dieng hebat nih ya di sana. Kalau kita masuk dari depan, terus ada Dieng Arta Homestay, ada homestay apa tuh, ada Queen's Cabin, ada Homestay Village, ada Kinara Homestay, ada apa lagi tuh, sampai sepanjang jalan tuh kabin semua teman. Ada Homestay Family House, ada F2 Homestay, ada Dieng 46453. Terus menuju ke arah jalan terusnya lagi ada Dieng apa tuh, ada Ervangga Glam ya, ada Uma Cabana, ada kebun kabin, ada Queen Cabin 2. Terus ada apa lagi tuh, ada kabinku Dieng, ada Dieng Bun, ada Cella Homestay Dieng juga. Nah teman-teman, di sepanjang kawasan itu ini ya kabin semua teman-teman. Bahkan sampai Jalan Arjuna Barat pun juga itu ada kabin-kabin teman-teman. Banyak kabin-kabin yang berbentuk kabin gitu ya, kayak ala-ala Eropa Barat gitu. Eropa Barat, kayak Eropa di daerah-daerah Eropa, ketinggian Eropa ya teman-teman ya. Nah ini kita teman-teman mau keliling dulu di ladang kentangnya warga ini. Nah itu bisa lihat ada selokan kecil nih, irigasi nih buat ladang-ladang kentang. Ada burung tadi. Nah di sini teman-teman kalau misalnya nginep tuh di sini kita bisa lihat ladang-ladang warga nih, hampar luas ya. Terus kesananya gunung gitu ya, bukit. Di sini juga ada lapangan bola teman-teman ya. Kalau anak-anak gitu mau main bola di sini bisa gitu ya. Nah teman-teman ini bisa lihat ya, kita kabin-kabinnya udah kelihatan nih. Tapi kita nggak akan lihat dulu kabin yang di sini. Tapi kita lihat dulu ke arah yang sana, ke arah selatannya ya. Itu di sana juga ada kabin teman-teman. Namanya tuh
Jadi ada beberapa kabin teman-teman di daerah sana tuh ya. Salah satunya tuh ada di kawasan Taman Syailendra Dieng tuh ada penginapan juga namanya Taman Syailendra Dieng sih namanya. Terus juga di Taman Syailendra Dieng itu ada resto dan kopinya juga sih. Di sini tuh habis hujan teman-teman. Jadi banyak kegenang gitu ya, karena memang daerah ini tuh dulunya telaga teman-teman. Karena surut ya, di sini telaganya surut. Jadi ya masih meninggalkan jejak lah gitu kan, kalau hujan gede jadinya ada genangan air kayak gitu. Nah ini teman-teman ada, saya kira tuh di sini tuh telaga tuh yang di depan ini. Taunya kolam ya, kolam pancing apa kolam apa sih nggak tahu itu. Mungkin buat homestay juga. Nah ini Taman Shailendranya ini, penginapan sama coffee house-nya, resto dan coffee Syailendra. Ini tuh namanya antara Syailendra atau Syailendra gitu ya. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa koreksi ya. Namanya Syailendra atau Syailendra, karena di Google Maps ini namanya, kalau resto dan coffee-nya namanya Syailendra. Tapi kalau si taman penginapan itu namanya Taman Syailendra gitu. Itu si resto and coffee-nya juga tuh. Nah di sana tuh depan yang warna merah itu ada namanya, agak-agak mirip sih di sana teman-teman. Jadi tuh Dieng My Cabin tuh teman-teman, kalau yang itu. Ada Dieng My Cabin, ada Dieng Cabin di sana tuh, yang tadi itu dua. Nah dari sini tuh nanti kita balik lagi teman-teman ke arah yang tadi, ke arah The Dieng Cabin, karena kita belum lihat ya, belum nge-shoot juga. Itu ada kayak gubuk ini, ternyata ada orang ya. Kira tuh nggak ada orang di gubuknya. Nah perlu teman-teman ketahui di sini tuh, ini kan ladang-ladang kentang ya. Nah ladang-ladang kentangnya ini tuh di sini di Dieng itu bibitnya tuh dari Bandung teman-teman, dari Pangalengan. Nah jadi di sini tuh kentangnya tuh, kentang Dieng tuh sebenarnya kentang Bandung gitu, kentang Pangalengan. Cuma dibesarkan di tanah Dieng sini karena mungkinnya lebih subur atau lebih apa gitu, lebih cocok mungkinnya di sini. Jadi si kentang itu lebih gede-gede teman-teman di sini dan bervariasi gitu. Nah ini yang tadi saya bilang nih, yang warna hitam ini The Dieng Cabin ya. Ya ini The Dieng Cabin, bukan deh. The Dieng Cabin itu yang coklat teman-teman, yang coklat. The Dieng Cabin ini apa ya namanya ya? Ya sama-sama kabin ya, cuman itu The Dieng Cabin, cuman di depannya lagi ada tuh namanya Dieng My Cabin tuh, di belakang itu yang atapnya warna merah. Ini di Google Maps belum ada namanya sih. Yang tadi yang warna hitam tadi. Teman-teman kita langsung ya, kita lihat kawasannya. Nah di sini tuh yang pertama kali kita kalau masuk ada Villa Dieng Hebat ya. Terus di sini masuk lagi ada Dieng Arta Homestay, ada Queen's Cabin, ada Homestay Village Garden 2, ada Kana Homestay Dieng. Terus ada Homestay Family House, ada Dieng Gladen, ada Elvangga Cabin, ada Langkah Dieng, Linggayoni Cabin Dieng, sama Umakabana. Nah ini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini yang kita lihat ini mulai dari jajaran dari Dieng Arta ya, Dieng Arta Homestay. Kita bisa lihat ada Queen's Cabin. Di situ ada Homestay Villa Garden, ada Kana Homestay, ada Homestay Family House di situ. Ada Dieng Gladen ya. Ada Elvangga Cabin tuh. Ada Langkah Dieng. Ada Kebon Cabin ya teman-teman ya, Kebon Cabin. Terus Queen's Cabin ada 2 nih, Queen's Cabin.
terus Villa Cabin House, ada Dieng Bun, ada Singgah Dieng, Kabinku Dieng tuh yang di ujung sana itu Kabinku Dieng tuh. Kabinku Dieng, ada Kabin Pak Tumol tuh yang di ujung sana tuh, paling ujung. Yang setelah kabin warna putih itu ada Kabin Pak Tumol itu. Nanti di depan setelah lewat yang kabin warna putih itu ada jalan lagi teman-teman ke atas tuh. Nanti di situ ada apa? Ada jajaran kabin-kabin lagi tuh. Banyak banget situ. Dieng Bun, terus ada Cala Homestay di situ ya. Ada Villa Zio Dieng. Terus ada Martos Homestay dan lain-lain, teman-teman, banyak situ. Cuman kalau untuk yang bener-bener bentuk-bentuknya kabin tuh yang masih daerah-daerah depan sini sama di daerah Jalan Arjuna Barat sana, teman-teman. Kalau di Jalan Arjuna Barat sana kita nggak videoin, nggak terbang di sana karena kita susah nyari tempat spot terbangnya, nggak kayak gini gitu ya, kita bisa lihat leluasa. Nah ini tuh bisa lihat teman-teman nih, apa namanya, ini Kabinku Dieng itu yang ada 4 bangunan itu. Terus Kabin Pak Tumol itu yang mana ya? Kayaknya yang ini deh, yang hitam ini. Terus ada Dieng Bun juga nih yang warna putih itu. Yang seberang itu Dieng Bun namanya. Ya teman-teman, kalau misalnya memang mau nginap di sini gitu ya, ini indah teman-teman, lihat tuh. Kita dari sini aja kita bisa lihat ya, kayak dataran Eropa teman-teman, dataran tinggi Eropa tuh, langsung hamparan hijau, ladang-ladang warga sama pegunungan langsung ini ya, baru turun hujan jadi kabutnya tebal. Nah di sini rekomendasinya tuh macam-macam harga teman-teman untuk di kabin Dieng ini. Ada yang mulai dari 300.000, 200.000, bahkan sampai jutaan pun ada di sini. Tapi yang standar worth it sih mungkin ya di kisaran harga 300-400 mungkin ya. Yang apa yang worth it itu untuk kita para backpacker yang banyakan gitu ya, satu backpackeran itu satu kelompok itu ada 4 sampai 6 atau sampai 10-an itu bisa nyewa kabin yang 400-an atau 700 gitu ya, karena ya mungkin kan nanti dibagi-bagi gitu, dibagi 7, dibagi per berapa kelompok gitu, per personnya gitu ya, rata-rata sih gitu teman-teman. Jadi satu kabin itu ya bisa untuk 4 orang, 6 orang, bahkan bisa sampai yang ada sekeluarga itu sampai 10 orang, 12 orang ada sih di sini teman-teman. Ya dengan harga yang bervariasi gini juga ini kita jadi ini ya, bisa ngelepas stres juga gitu ya, ngelihat pemandangan dengan harga penginapan bervariasi yang bisa kita sewa di sini. Untungnya gue tuh nggak per kamar gitu ya, jadi kan per kabin gitu, jadi lebih enak gitu untuk nyewanya, jadi bisa satu keluarga di sini gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat nih kawasan-kawasan di sini. Kalau teman-teman mau menginap di Dieng ini sebenarnya rekomendasi itu pada saat weekday teman-teman. Kalau weekend itu rata-rata di sini penuh semua teman-teman. Jadi weekday itu lebih baik, better untuk teman-teman datang ke Dieng, nginep di kabin-kabin ini masih kosong. Kemarin tuh saya pas lagi nerbangin drone di sini, itu ada pengelola villa deh kayaknya, tuh bukan yang punya villanya, yang kabin-kabin di sini juga nawarin, nanya gitu kan mau nyewa atau gimana gitu di sini. Saya bilang enggak gitu, karena memang saya tuh di sini cuman mau review aja bahwa di sini tuh banyak ada satu kawasan, bahwa satu kawasan kabin gitu ya, penginapan berbentuk kabin yang bisa disewa untuk teman-teman pengunjung Dieng gitu ya.
supaya nggak bosan teman-teman ya, karena mungkin kita biasanya kalau ke tempat wisata tuh nginepnya di hotel ya, di homestay yang bentuknya itu cuma kamar-kamar doang gitu kan. Tapi kalau di Dieng ini menawarkan sensasi yang beda, ada ya yang berbentuknya kayak gini gitu ya, kabin satu rumah gitu, jadi lebih enak lah. Dan juga di sini tuh ya teman-teman, di Dieng tuh patut diapresiasinya tuh kita banyak masjid teman-teman. Jadi kita kalau misalnya mau pada saat kita berkunjung sini hari Jumat itu ya, kita nggak usah susah-susah, nggak usah jauh-jauh untuk cari masjid, karena masjid di sini tuh dekat-dekat sih. Nah ini juga nih yang ujung-ujungnya nih, kabin-kabin Dieng ini bagus ya. Saya pas datang ke sini juga memang, waduh ini kenapa saya nggak nginep di sini gitu ya pada saat itu. Karena pada saat itu kan memang saya belum tahu gitu kan, belum tahu di sini tuh tempatnya gitu ya, di jalan ini sedekat ini gitu ya, bahwa Dieng itu seterjangkau ini gitu jarak-jaraknya. Ini teman-teman nanti di sini ada beberapa nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya untuk nomor-nomor penginapannya. Nah ini juga kita teman-teman kita ke arah barat ya, ke arah mana ya itu, utara teman-teman. Ke arah utara ini kita terbang, ada sebuah villa teman-teman ya, itu ini ada sebuah villa namanya Villa Kenanga Dieng teman-teman. Jadi bentuk desainnya itu tetap kayak kabin, cuman dia tuh kembar teman-teman si bentuknya tuh. Sini juga ada kanopinya gitu untuk kalau kita bawa mobil, sini bawa motor, jadi nggak kehujanan sih si mobil sama motornya. Juga lebih terlindungi dari hawa dingin Dieng itu kan, kalau hawa dingin tuh jadi mobil kita bisa embunan ya, di luarnya tuh bisa embunan gitu kan, jadi kita nggak harus ngelap mobil juga. Belum kalau hujan itu dinginnya, apalagi kalau musim kemarau beku itu. Nah di sini Villa Kenanga Dieng ini bagus teman-teman, ini ratingnya 5 di Google Maps. Kalau kita lihat dari si foto-fotonya ini bagus sih, bersih. Terus saya lihat juga dari penginapan saya tuh kan ada 2 lantai ya. Nah itu di si Villa Kenanga ini enak nih, kayaknya bagus, udah bangunannya baru gitu kan. Ada dapurnya pula, ada terasnya. Jadi satu ruangan, satu kabin itu ada 2 tempat tidur deh, atas bawah teman-teman. Ada ruang tamunya gitu ya di depan. Dapurnya lengkap, ada kompornya juga, ada piring, ada gelas. Ya nggak spooky lah gitu, nggak spooky untuk si daerahnya gitu, untuk si desainnya, desain baru juga. Nah ini kita muter dulu teman-teman ya. Muter dari arah saya terbang, kita menuju ke Villa Kenanga teman-teman. Ini juga ada 2 lantai teman-teman. Jadi di lantai 2 tuh ada 2 king bed lagi nih. Masih bilang nih bisa untuk 4 orang, 6 orang, 8, 10 juga bisa teman-teman masuk sini. Intinya buat keluarga besar lah kalau si Villa Kenanga ini. Nah ini bentuknya teman-teman Villa Kenanganya nih. Kalau teman-teman mau sewa gitu ya di sini, teman-teman bisa nanti bisa lihat di kolom deskripsi, saya cantumin juga nomor teleponnya. Tapi kalau teman-teman lupa sih, di sini juga di Google Maps nih ada nih nomor HP-nya. Terus juga ada ada website-nya juga nih. Bisa dibuka nggak, coba saya buka. Oh bisa. Ada teman-teman, ada website-nya bisa kebuka nih. Di website-nya juga ada nomor HP-nya sih, ada nomornya, bisa langsung dihubungi ya. Ada penyewaan jeep juga, ada paket-paketnya juga, nanti bisa teman-teman lihat ya di websitenya. Nah ini tampak belakang dari Villa Kenanga teman-teman ya. Jadi Villa Kenanga ini depan, belakang, samping, kanan, kiri itu masih ladang warga teman-teman. Jadi adem banget lah, masih enak banget tuh. Tapi kalau malam tuh di sini gelap teman-teman. Belum ada penerangan gitu jalannya tuh, karena ke jalannya juga masih tanah sih. Buat teman-teman yang suka
adventure sih nggak masalah ya. Cuma kalau saya pribadi sih sebenarnya pas pada saat nginep di sini agak-agak spooky juga sih. Bukan di Villa Kenanga ya, spooky-nya tuh ada saya nginep di salah satu homestay itu karena saya sendirian sih, satu rumah tapi sendirian, karena waktu itu teman saya juga katanya apa sih mau datang ya, karena qadarullah teman saya kecelakaan, jadi akhirnya saya nginep sendiri di situ. Jadi ya sudahlah, spooky juga ya, karena kalau udah malam tuh spooky gitu, kanan kiri depan belakangnya masih kebun begini. Tapi kalau untuk banyakan sih enggak teman-teman, ini rame nih kalau untuk rombongan ya. Villa Kenanga ini ada 3 bangunan lagi, enak banget ini, satu bangunannya bisa sampai 10 atau 12 orang nih, bisa satu keluarga satu kabinnya ini, tambah ada 3 ya kalau kita lihat gitu, kalau kita hitung satu kabinnya katakanlah buat 8 orang, 8 kali 3 24 orang, bisa 30-an lah di sini. Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk penginapan kabin. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau teman-teman yang mau datang ke Dieng, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.